Kembali bersama saya Patricia Wantalangi dari Prodi Informatika Universitas Negeri Manado. Kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu Applying Page Layout and Reusable Content. Pada bab yang ketiga ini kita akan membahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama, Apply and Manipulate Page Setup Settings. Kedua, Apply DOMs. Ketiga, Construct content in a document by using the Quick Part tools. Keempat, create and manipulate page backgrounds. Dan yang kelima, create and modify headers and footers. Controlling page settings. Untuk mengubah margin halaman, pada tab page layout, di grup page setup, klik tombol margins. Di galeri margins, klik standar halaman yang ingin kamu gunakan. Untuk memasukkan ruang yang tidak terputus, pada tab Insert di grup simbol, klik tombol simbol dan kemudian klik More Symbols. Pada halaman spesial karakter dari kotak dialog simbol, klik Non-Breaking Space dan kemudian klik Insert, atau tekan secara bersamaan Ctrl+Shift+Space. Untuk secara otomatis memutuskan baris dan kata penghubung, pada tab Page Layout, di grup Page Setup, klik tombol Hyphenation dan kemudian klik Automatic. Untuk mengontrol pengaturan hyphenation, pada tab Page Layout, di Page Setup, klik tombol Hyphenation dan kemudian klik Hyphenation Options. Dalam kotak dialog Hyphenation, tentukan apakah Anda ingin Word secara otomatis tanda hubung dokumen atau kata hubung huruf besar, jarak maksimum tanda hubung dari margin dokumen, dan berapa banyak baris berurutan dari sebuah paragraf dapat diberi tanda hubung, lalu klik OK. Untuk mematikan tanda hubung otomatis, pada tab Page Layout, di grup Page Setup, klik tombol Hyphenation dan kemudian klik None. Setting Page Breaks. Untuk menyisipkan hentian halaman, pada tab Insert di grup Page, klik tombol Page Breaks. Pada tab Page Layout di grup Page Setup, klik tombol Insert Page and Section Breaks dan kemudian klik Delete Page. Untuk menghapus hentian halaman, tampilkan dokumen dalam draft view dan kemudian tampilkan non-printing characters. Pilih hentian halaman lalu tekan Delete. Untuk memaksa hentian halaman sebelum paragraf, klik kanan di bagian mana saja di paragraf, lalu klik paragraf. Pada halaman Line and Page Breaks, dari kotak dialog paragraf, di area pagination, pilih kotak centang Page Break Before dan klik OK. Untuk menyatukan semua baris, pada halaman Line and Page Breaks dari kotak dialog paragraf, di area pagination, klik kotak centang Keep Lines Together dan klik OK. Untuk menyatukan paragraf terkait, pada halaman Line and Page Breaks dari kotak dialog paragraf, di area pagination, pilih kotak centang Keep with Text dan klik OK. Untuk menghindari satu baris paragraf muncul di halaman, pada halaman Line and Page Breaks dari kotak dialog paragraf, di area pagination, pilih kotak centang Widow or Orphan dan klik OK. Untuk menyisipkan halaman kosong dimanapun dalam dokumen, pada tab Insert di grup Page, klik tombol Blank Page. Setting Section Breaks. Untuk memasukkan hentian bagian, pada tab Page Layout di grup Page Setup, klik tombol Insert Page and Section Breaks dan di area Section Breaks, klik tipe Section Breaks yang kamu inginkan. Untuk menentukan pengaturan halaman yang berbeda untuk bagian dari dokumen,
pilih bagian dokumen yang akan memiliki pengaturan berbeda. Pada tab Page Layout di grup Page Setup, klik tombol Insert Page and Section Breaks, dan di area Section Breaks, klik tipe Section Breaks yang kamu inginkan. Klik di mana saja di antara pemisah bagian atas dan bawah, dan ubah pengaturan halaman. Untuk menentukan header dan footer yang berbeda untuk suatu bagian, tampilkan dokumen dalam tampilan Print Layout, lalu klik 2 kali header atau footer di bagian yang ingin Anda konfigurasi. Di area header atau footer aktif, masukkan konten header atau footer yang Anda ingin tampilkan untuk bagian saat ini. Untuk menghapus hentian bagian, tampilkan dokumen dalam tampilan draft, dan kemudian tampilkan non-printing characters. Klik di sebelah kiri hentian bagian, lalu tekan Delete. Flowing text in columns. Untuk memformat seluruh dokumen dalam beberapa kolom, pilih teks yang Anda ingin tampilkan di kolom. Pada tab Page Layout di grup Page Setup, klik tombol Columns, lalu klik nomor kolom yang ingin Anda terapkan. Untuk mengubah lebar kolom, klik di mana saja di kolom dimanapun, kemudian pada tab Page Layout di grup Page Setup, klik tombol Columns dan klik More Columns. Di kotak dialog More Columns, lakukan hal berikut dan klik OK. Yang pertama, kosongkan kotak centang equal column width, dan yang kedua, di width and spacing area, ubah dimensi width atau ukuran spacing. Untuk menampilkan garis antar kolom, pada kotak dialog columns, pilih kotak centang line between. Untuk mengubah warna tema, font atau efek, pada tab Page Layout di grup Themes, klik Themes Colors, Themes Font, atau Themes Effect. Untuk membuat skema warna baru, terapkan skema warna yang paling dekat dengan yang Anda inginkan. Pada tab Page Layout di grup Themes, klik tombol Themes Font, dan kemudian klik Create New Themes Font. Di kotak dialog Create New Themes Fonts, lakukan hal berikut. Pertama, masukkan warna untuk skema di kotak name, dan yang kedua, klik Save. Untuk membuat satu set font baru, terapkan ukuran font yang paling dekat dengan yang Anda inginkan. Pada tab Page Layout di grup Themes, dan klik tombol Themes Fonts dan klik Create New Theme Fonts. Di kotak centang Create New Theme Fonts, lakukan hal berikut. Pertama, dalam daftar font judul atau heading, klik font yang ingin Anda gunakan untuk semua gaya judul. Dan yang kedua, dalam daftar font tubuh atau body, klik font yang ingin Anda gunakan untuk semua gaya judul. Masukkan nama untuk kumpulan font di kotak name, lalu klik Save. Untuk menyimpan tema yang dimodifikasi, sesuaikan warna font atau efek tema saat ini agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Di galeri Themes, klik Save Current Theme. Lalu di kotak dialog Save Current Theme, masukkan nama untuk tema di kotak File Name dan klik Save. Masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu Construct Content in a Document by using the Quick Parts tool. Untuk memasukkan Quick Part, pada tab Insert di grup Text, klik tombol Quick Parts, dan kemudian klik Building Block Organizer. Di Building Block Organizer, klik Quick Part yang kamu inginkan dan klik Insert. Untuk memasukkan properti dokumen dinamis, pada tab Insert
di grup teks, klik tombol Quick Parts, poin dokumen properti, lalu klik properti yang ingin kamu masukkan. Untuk menyisipkan bidang, pada tab Insert di grup teks, klik tombol Quick Parts dan klik Field. Pada kotak dialog Field, lakukan hal berikut dan klik OK. Pertama, di daftar Field Names, klik bidang yang ingin kamu masukkan. Kedua, di Field Properties area, mengatur semua properti yang terkait dengan bidang tersebut. Untuk memasukkan halaman sampul, posisikan titik penyisipan di awal dokumen. Pada tab Insert di grup page, klik tombol Cover Page. Di galeri Cover Page, klik desain yang kamu inginkan. Di dokumen, ganti placeholder text dengan informasi yang Anda inginkan muncul di halaman sampul. Berikutnya, untuk pembahasan yang keempat, create and manipulate page backgrounds. Untuk menambahkan batas halaman, pada tab Page Layout di grup Page Background, klik tombol Page Borders. Pada halaman Page Border, dari kotak dialog Borders and Shading, di bawah Setting, klik tipe border yang kamu inginkan. Untuk membuat sebuah garis border, membuat pilihan dalam daftar Style, Color, and Width. Untuk membuat border berpola, pilih pola yang Anda inginkan dari Art List. Untuk menerapkan atau menghapus batas dari sisi diagram, di area Preview, klik salah satu tombol perbatasan atau sisi manapun dari diagram pratinjau. Di daftar Apply To, pilih bagian dari dokumen yang ingin Anda terapkan halamannya, batas ke seluruh dokumen, bagian saat ini, atau bagian dari bagian saat ini. Untuk membuat penyesuaian pada margin atau posisi batas, klik Option, Atur Margin, Perataan, dan Pemosisian, lalu klik OK. Dan pada kotak dialog Borders and Shading, klik OK. Untuk menambahkan warna latar belakang halaman, pada tab Page Layout di grup Page Background, klik tombol Page Color. Pada palette Page Color, klik warna background yang kamu inginkan. Atau di palette Page Color, klik More Colors. Pada halaman standar atau custom, klik kotak dialog Colors buat pilihan dan klik OK. Untuk menambahkan pola latar belakang halaman, di palette Page Color, klik Fill Effect. Di kotak dialog Fill Effect, klik tab untuk tipe fill effect yang kamu inginkan. Klik opsi pada gambar mini yang Anda inginkan dan klik OK. Untuk menambahkan watermark text, pada tab Page Layout di grup Page Background, klik tombol Watermark. Di galeri Watermark, klik Custom Watermark. Pilih kotak dialog Printed Watermark, klik Text Watermark. Pilih watermark yang Anda inginkan dari daftar teks atau masukkan teks ke dalam kotak teks. Memformat teks dengan mengubah pengaturan di kotak font, size, dan color. Pilih tata letak. Pilih atau kosongkan kotak centang semi-transparan lalu klik OK. Untuk menggunakan gambar sebagai watermark, di galeri watermark, klik Custom Watermark. Di kotak dialog Printed Watermark, klik Picture Watermark dan klik Select Picture. Di kotak dialog Insert Picture, navigasikan ke folder tempat gambar disimpan dan klik 2 kali nama gambar. Di daftar Scale, pilih seberapa besar atau kecil Anda ingin gambar watermark muncul di dokumen. Jika Anda ingin tampilkan gambar lebih hidup, kosongkan kotak centang Wash Out dan klik OK.
Untuk pembahasan yang terakhir, pembahasan yang kelima yaitu create and modify headers and footers. Untuk menyisipkan header atau footer, posisikan kursor di mana saja pada dokumen. Pada tab Insert di grup Header and Footer, klik tombol header atau tombol footer. Di galeri header atau galeri footer, klik desain yang kamu inginkan. Pada tab Contextual Design Tools Header and Footer, dalam grup opsi, lakukan apa saja dari berikut ini. Pertama, pilih kotak centang Different First Page jika Anda ingin menggunakan header yang berbeda atau footer di halaman pertama dokumen. Anda mungkin ingin melakukan ini jika untuk misalnya halaman pertama dari dokumen tersebut adalah halaman sampul. Yang kedua, pilih kotak centang Different Odd and Even Page jika Anda ingin menggunakan header atau footer berbeda untuk halaman ganjil dan untuk halaman genap. Pilih opsi ini jika konten header atau footer tidak di tengah dan konten dokumen akan terlihat pada halaman terbuka. Dan yang ketiga, kosongkan kotak centang Show Document Text jika Anda merasa terganggu olehnya teks dokumen utama saat Anda bekerja di header atau footer. Di Group Position, atur header dari jarak atas atau footer dari bawah. Di Group Insert, masukkan tanggal, waktu, gambar clip art atau quick parts yang ingin Anda sertakan di header atau footer. Di header atau footer, ganti tempat penampung teks apapun dan masukkan informasi lain yang ingin Anda munculkan. Dalam grup Close, klik tombol Close header atau footer. Untuk menghapus header atau footer, klik 2 kali header atau footer untuk mengaktifkannya. Tekan Ctrl A untuk memilih semua konten header atau footer, lalu tekan Delete. Untuk memasukkan tanggal dan atau waktu saat ini di header atau footer. Di header atau footer, letakkan kursor di tempat yang Anda inginkan untuk tanggal dan waktu muncul. Pada tab Contextual Design, di grup Insert, klik tombol Insert Date and Time. Di kotak dialog Date and Time, lakukan hal berikut dan klik OK. Yang pertama, klik format di mana saja ingin tanggal dan atau waktu muncul di header atau footer. Kedua, jika Anda ingin Word memperbarui tanggal dan atau waktu di header setiap kali Anda menyimpan dokumen, pilih kotak centang Update Automatically. Untuk memasukkan nomor di header atau footer, pada tab Insert di grup Header atau Footer, klik tombol Insert Page Number. Di daftar page number, arahkan ke posisi nomor halaman, lalu klik gaya nomor halaman yang Anda inginkan. Untuk mengubah format nomor halaman, di grup Header and Footer, klik tombol Insert Page Number dan klik Format Page Numbers. Di kotak dialog Page Number Format, pada daftar number format, klik format yang kamu inginkan. Klik opsi lain yang Anda inginkan dan klik OK.